Pernah nggak kalian merasa kalau kehidupan yang sedang kalian jalani semakin lama semakin tidak menarik? Hal-hal baik, cita-cita dan mimpi kalian terasa semakin jauh, padahal kalian sudah berada di jalan yang benar untuk mencapai mimpi-mimpi itu. Semakin kita merenungkan kegagalan demi kegagalan, entah bagaimana hal itu justru membuat kita semakin tenggelam dalam rasa putus asa. Nah, ada sebuah cara untuk melawan emosi negatif itu, sebuah cara dan prinsip hidup yang datang dari seseorang di masa lalu. Dialah Marcus Aurelius, seorang kaisar Romawi yang pernah dikenal sebagai orang paling berpengaruh di dunia. Meskipun cukup populer, dia tetap berusaha untuk hidup dengan mengikuti prinsip-prinsip Stoik, mengambil jalan yang berbeda dari kaisar Romawi lainnya, di mana kebanyakan mereka hidup dengan penuh kemewahan, larut dalam kesenangan duniawi, atau menghabiskan waktu untuk minum anggur sambil menonton pertandingan hidup mati di Koloseum. Marcus Aurelius justru ingin sepenuhnya mengabdikan dirinya bagi masyarakat dan berupaya membawa kesejahteraan bagi rakyatnya. Dia sangat peduli dan fokus pada tujuannya. Namun untuk mencapai tujuan itu, dia harus mengambil sikap untuk menentukan hal apa yang layak dan tidak layak untuk dipedulikan. Dalam konsep stoikisme, kita diharapkan mampu membedakan antara hal yang dapat kita kendalikan dan yang tidak dapat kita kendalikan. Kebanyakan hal di dalam kehidupan, banyak peristiwa yang terjadi di luar kehendak kita. Kadang, hal-hal di luar perkiraan ini membuat kita merasa frustrasi dan stres. Kita merasa sudah melakukan hal yang tepat, tapi hasilnya tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Sudah mencoba berkali-kali, gagal berkali-kali hingga energi yang tersisa semakin sedikit. Namun tujuan kita masih belum juga terlihat. Apakah itu berarti kita memang ditakdirkan untuk gagal dan eksistensi kita di dunia ini tidak ada artinya? Jawabannya, tentu saja tidak. Orang-orang Stoik percaya bahwa kita harus menyadari dan mengerti bahwa kita sangat terbatas pada hal-hal di luar kendali kita. Ketika kita terlalu memikirkan dan fokus pada hal-hal itu, justru kita menciptakan beban yang tidak perlu untuk diri kita sendiri. Jika kita merasa hidup itu menyakitkan, tidak adil, dan penuh kepahitan, itu bisa terjadi karena kita menaruh rasa peduli tentang hal-hal yang tidak dapat kita kendalikan. Jika kita terus membiarkan diri kita dalam keadaan ini, maka kita membiarkan diri kita dikendalikan oleh keadaan dan kita kehilangan otoritas akan hidup kita sendiri. Bagi Marcus Aurelius, sangat penting untuk menjaga pikiran agar tidak terganggu oleh hal-hal di luar kendalinya. Menjaga pikiran tetap jernih dan membebaskan diri dari hal-hal di luar kendali memungkinkan dirinya untuk mengatasi berbagai tanggung jawab dan tantangan yang dia hadapi sebagai seorang kaisar yang dia yakini merupakan amanat dari dewa. Bagi sebagian orang, bersikap tidak peduli pada hal-hal eksternal bisa menjadi cara untuk fokus pada tujuan yang penting. Dan bagi sebagian orang lain, hal itu bisa menjadi jalan menuju kehidupan yang bahagia dan menenangkan. Terkadang manusia lebih menderita di dalam pikirannya sendiri dibandingkan dengan kenyataan yang sedang dijalani. Kita menetapkan standar atas diri kita sendiri yang seringkali melampaui batas kemampuan dan sumber daya yang kita punya. Belum lagi pandangan sosial dan maraknya konten-konten di media sosial yang berkata bahwa seseorang dikatakan mapan bila pada umur tertentu memiliki jumlah tabungan dengan nominal yang tertentu pula. Pada latar belakang setiap orang berbeda-beda, ada yang memulai dari nol, ada yang baru saja bergerak keluar dari kondisi kemiskinan, ada juga yang mungkin baru membangun kembali fondasi finansialnya setelah sebelumnya mengalami kebangkrutan. Nah, di video ini, gue ingin sedikit sharing kepada kalian tentang hal apa yang dapat kita lakukan untuk tetap fokus pada apa yang bisa kita kendalikan, dan kita akan mengeliminasi hal-hal yang membuat kita semakin terpuruk. Video ini bukanlah sebuah ajakan kemunduran, bukan juga untuk menciptakan rasa aman dan memvalidasi rasa malas, sehingga kalian kehilangan motivasi untuk mencapai mimpi dan tujuan kalian. Kali ini, kita akan melakukan eksplorasi dan interpretasi bebas dari filosofi dan prinsip hidup Marcus Aurelius, tentang bagaimana bersikap tidak peduli pada hal-hal yang tidak penting untuk dipedulikan. Mari kita mulai pembahasannya. Kita pasti pernah berhayal setidaknya sekali dalam seumur hidup, di mana kita memiliki mesin waktu dan kita bebas melakukan perjalanan ke masa lalu ataupun ke masa depan. Kita memiliki keinginan kembali ke masa lalu untuk mengubah apa yang sudah terjadi dan berharap dapat memperbaiki kesalahan, sehingga kita meminimalisir rasa penyesalan yang kita rasakan di masa sekarang. Entah itu untuk menghindari kesalahan yang menyebabkan rusaknya hubungan dengan keluarga, teman, atau bahkan pasangan kalian.
atau mungkin ingin ke masa lalu untuk berinvestasi pada instrumen yang mengalami kenaikan harga di masa sekarang. Hal itu memang mustahil, tetapi tentang menjelajah waktu, itu bukanlah sesuatu yang mustahil. Kita nggak bicara tentang sebuah mesin waktu yang canggih, tapi hanya dengan pikiran dan ingatan, kita dapat melakukan perjalanan kembali ke masa lalu, menikmati setiap momen dalam memori kita, dan bahkan merasakan emosi yang meluap pada saat itu. Kita juga dapat melakukan perjalanan ke masa depan, di mana kita menghayalkan sesuatu yang belum terjadi, namun selalu kita doakan agar termanifestasi dalam kehidupan kita. Orang bilang ini seperti wisata masa depan. Mereka membayangkan kehidupan yang indah bersama keluarga, teman-teman, ataupun pasangan mereka. Namun hal ini sebenarnya bisa menjadi pedang bermata dua. Ketika mengingat masa lalu yang penuh kenangan indah, itu memang bisa membuat kita bahagia. Namun bila kita kembali mengingat masa-masa sulit yang menyedihkan, justru hal itu semakin membuat kita merasa terpuruk dan kesulitan untuk melangkah maju. Misalnya, ada orang yang takut membangun bisnisnya kembali karena mereka pernah bangkrut di masa lalu. Begitu juga ketika kita memikirkan masa depan. Hal baiknya adalah kita menjadi manusia yang visioner dan memiliki tujuan hidup. Namun terkadang kita lupa menikmati apa yang ada di depan mata kita saat ini karena kita terlalu fokus mengusahakan masa depan yang kita impikan. Bahkan kita merasa frustrasi apabila mimpi masa depan itu terasa semakin jauh dan sulit untuk dicapai. Meskipun demikian, masa lalu, masa sekarang, dan masa depan adalah 3 hal yang tidak terpisahkan dari diri manusia. Kita ada saat ini menjadi diri kita yang sekarang karena masa lalu membentuk dan menempah diri kita. Di masa sekarang kita belajar, bekerja, dan berambisi karena kita punya masa depan yang kita perjuangkan. Namun bila kita tidak mampu menyeimbangkan ketiganya, seringkali kita jatuh dalam perangkap waktu yang penuh dengan kebingungan. Marcus Aurelius dalam bukunya Meditasi dan hasil refleksi pemikirannya membedakan antara masa kini, masa lalu, dan masa depan. Dari ketiga unsur ini, Marcus mengatakan bahwa terkadang manusia terlalu memikirkan ketiganya, atau mungkin bisa juga memaknainya dengan cara yang salah. Bila kita berbicara tentang masa depan, pikiran dan imajinasi kita sungguh menjadi sangat liar dan buta akan realita. Kita menciptakan banyak skenario tentang apa yang mungkin terjadi, tetapi mungkin saja tidak akan pernah terjadi. Ketika memikirkan masa depan, kita juga mulai memikirkan cara apa yang dapat kita lakukan untuk mencapai mimpi itu, dan juga mengantisipasi kejadian-kejadian yang mungkin menjadi penghalang terwujudnya mimpi itu. Namun sebagaimana masa depan yang sifatnya abstrak dan tidak pernah ada yang tahu bagaimana akhirnya, dalam perjalanan kita mewujudkannya akan ada banyak kejadian-kejadian tidak terduga yang tidak pernah kita bayangkan akan terjadi sebelumnya. Misalnya, kita bisa saja menghabiskan waktu berpuluh tahun untuk mempersiapkan masa pensiun yang layak. Kita menabung sejumlah uang untuk menghidupi kita di masa tua nanti. Namun menjelang masa pensiun, bisa saja tabungan yang telah kita kumpulkan tiba-tiba raib. Entah itu dicuri oleh hacker atau hilang karena disebabkan kelalaian oknum jasa keuangan yang tidak bertanggung jawab. Kemungkinan-kemungkinan itu membuat banyak orang merasa khawatir. Hal baik bisa saja terjadi, tetapi hal buruk, bahkan sangat buruk, juga bisa terjadi. Ketakutan lain misalnya yang mungkin pernah kita rasakan ketika berinvestasi. Kita takut apakah investasi ini akan menguntungkan, atau justru malah membuat kita kehilangan semua uang yang sudah kita investasikan. Apapun ceritanya, apapun latar belakang dan penyebabnya, setidaknya hal-hal yang kita takutkan itu tidak terjadi atau belum terjadi di masa sekarang. Kejadian dan skenario buruk itu hanya terjadi di dalam pikiran kita. Terkadang kita lebih menderita di dalam imajinasi kita daripada dalam kenyataan yang kita hadapi. Masa depan menjadi racun karena kita terus memikirkannya. Marcus Aurelius berkata, sebenarnya bukan masa depan yang menekan kita, melainkan ekspektasi dan tuntutan sosial pada masa kini. Tentang masa depan, tentu kita akan menghadapinya, tetapi dengan akal sehat dan dengan kesadaran penuh, yakinlah bahwa kita mampu menghadapi masa depan itu. Marcus Aurelius mengatakan bahwa jika dirinya mampu menghadapi masa kini, dia juga pastilah mampu menghadapi masa depan. Dia berkata agar kita tidak memikirkan hal-hal mengerikan apa yang mungkin terjadi di masa depan, tapi kita mungkin melakukan itu karena ada rasa khawatir. Kita takut gagal, sehingga kita melakukan berbagai cara untuk mengantisipasi semua probabilitas kegagalan itu. Padahal, yang seharusnya kita lakukan adalah tetap bertahan dengan situasi yang ada di depan mata kita saat ini, daripada menghabiskan energi dan fokus ke hal-hal yang belum tentu terjadi. Alangkah baiknya kita pusatkan energi dan usaha kita untuk memperbaiki diri kita di masa kini. Jika kita fokus pada apa yang terjadi saat ini, kita bisa menghadapi segala masalah dan mampu mencari jalan keluarnya. Lantas mengapa kita berpikir di masa depan kita tidak mampu menghadapi permasalahan yang ada?
Dengan membentuk dan membiasakan diri kita merespon masalah yang terjadi pada masa kini, tentu di masa mendatang kita pun mampu menghadapi masalah yang ada dengan berbagai macam pendekatan yang telah kita kuasai, hasil dari kita menyelesaikan masalah di masa kini. Sikap ini merupakan sebuah gagasan amor fati, yaitu sebuah sikap mencintai takdir, tetapi diperkuat dengan keyakinan di dalam hati bahwa kita akan mampu melewatinya. Selain masa depan, masa lalu juga termasuk wilayah yang tidak dapat kita kendalikan. Markus melihat betapa cepatnya waktu berlalu, melihat banyak peristiwa yang terjadi begitu saja, dan menghilang dalam ketidakterbatasan alam semesta yang berada di luar akal pikiran kita. Dalam dunia yang singkat ini, Markus kembali mengingatkan kita bahwa terkadang kita lebih banyak menghabiskan waktu untuk mengurusi hal yang berada di luar kehidupan yang kita tidak dapat masuki. Tentang masa lalu, Markus berkata bahwa masa lalu sama sekali tidak berarti dan tampaknya tidak memiliki value apapun jika dibahas pada masa kini. Namun bukan berarti pengalaman masa lalu tidak mempengaruhi kehidupan kita di masa kini. Kita dapat belajar banyak hal dari peristiwa-peristiwa masa lalu. Hanya saja, kita tidak dapat mengubahnya atau berandai-andai untuk mengubah sebagian kecil rangkaian peristiwa di masa lalu demi mencapai hasil akhir yang kita inginkan. Kebiasaan ini membuat kita seringkali peduli dan mengulangi masa lalu di dalam pikiran kita, dan terkadang hal itu membangkitkan luka lama dan rasa sakit yang muncul dari peristiwa masa lalu itu. Banyak orang yang sering berlarut dalam lamunan masa lalu, berpikir dan berharap bisa melakukan tindakan tertentu di masa lalu dengan harapan menerima hasil yang lebih baik. Kebiasaan ini menciptakan rasa aman yang semu, membuat seolah diri kita telah menebus kesalahan di masa lalu, dan seolah kita memiliki kuasa untuk mengubah kejadian di masa lalu. Namun yang sebenarnya kita kendalikan adalah pikiran dan rasa penyesalan kita tentang pengalaman di masa lalu yang kurang menyenangkan. Alih-alih berfokus pada peristiwa masa lalu itu sendiri, Markus lebih memilih untuk berfokus pada reaksinya terhadap peristiwa masa lalu tersebut. Dia lebih memilih untuk mengendalikan dirinya dan bagaimana dia memposisikan dirinya terhadap peristiwa-peristiwa itu. Seperti kita juga mungkin memiliki masa lalu yang penuh dengan pengalaman-pengalaman yang tidak menyenangkan. Namun menurut Markus, hal yang telah terjadi itu tidaklah penting. Yang terpenting adalah sikap kita untuk mengatasinya. Ada banyak pelajaran yang dapat kita ambil dari masa lalu dengan mengamati pola peristiwanya. Bagaimana segala sesuatu datang dan pergi, kebahagiaan dan kesedihan terjadi berulang kali. Pahami hal ini dan kita dapat melakukan ekstrapolasi masa depan. Ekstrapolasi dalam konteks ini adalah sebuah tindakan untuk memprediksi sebuah peristiwa di masa depan berdasarkan pola atau kebiasaan yang telah atau sedang terjadi. Misalnya, saat ini kita memiliki sebuah bisnis. Di masa lalu, kita pernah mengalami kegagalan, aktivitas marketing yang kurang maksimal, sehingga bisnis kita menjadi stuck dan cenderung hampir gagal. Pengalaman di masa lalu itu menjadi sebuah data yang berisi berbagai jenis pola aktivitas yang jika kita lakukan lagi di masa sekarang, sudah pasti tidak akan berhasil. Dan jika kita tetap melakukannya, itu sama saja dengan kita merencanakan kegagalan lain di masa depan. Maka yang seharusnya kita lakukan adalah dengan mengumpulkan data-data aktivitas marketing di masa lalu yang ternyata itu tidak membuahkan hasil, maka di masa sekarang kita mencoba untuk berinovasi, mencari metode baru yang paling tepat dan cocok untuk mendongkrak performa bisnis kita. Markus berkata, satu-satunya yang kita miliki adalah masa kini, sebuah ruang sempit di alam semesta yang dapat kita akses. Dari titik ini, yakni masa sekarang, kita dapat melihat ke kedalaman jurang masa lalu yang tidak berujung dan melihat kegelapan masa depan yang sangat pekat. Markus dengan kesadarannya selalu mendorong dirinya untuk berpegang teguh pada apa yang berada dalam kendalinya, yaitu masa sekarang. Memang pada akhirnya kita tidak akan pernah lepas dari kebingungan akan kehidupan yang kita jalani, bahkan ketika kita berhasil melepaskan pikiran dari jeratan masa lalu dan masa depan. Kita mungkin masih terlalu peduli dengan hal-hal yang tidak layak untuk dikhawatirkan. Seringkali, penyebabnya adalah ketidakpuasan akan hidup yang kita jalani saat ini, dan biasanya, ketika segala sesuatunya berjalan tidak sesuai keinginan, kita cenderung merasa marah, sedih, frustrasi, atau bahkan depresi. Namun kita bisa melawannya dengan kesadaran penuh dan bertanya pada diri sendiri, untuk apa kita merasakan emosi negatif ini berlama-lama? Mengapa kita membiarkan diri kita semakin terpuruk dan terusik secara emosional oleh apa yang takdir berikan pada kita? Karena sebenarnya, bagaimana dunia ini bekerja bukanlah tergantung pada apa yang kita harapkan. Kerja keras dan usaha yang kita lakukan tidak selalu membawa hasil yang kita inginkan. Tidak ada jaminan dan tidak ada kepastian apakah usaha yang kita lakukan sudah berada di jalur yang benar untuk mengantarkan kita menuju tujuan kita.
Kita tidak dapat menghentikan orang-orang untuk berperang, kita juga tidak dapat menghentikan bencana alam yang terjadi, kita juga tidak dapat mencegah usia kita yang terus bertambah. Juga pada konteks lainnya, kita tidak bisa memaksa dunia untuk mengabulkan keinginan kita. Tak ada jaminan bahwa orang yang kita suka akan memberikan respon ketertarikan yang sama pada kita. Tidak ada jaminan bahwa kita akan memiliki karir yang cemerlang, dan tidak ada jaminan sebagai masyarakat mendapatkan perlakuan yang adil dari pemerintah kita. Semua itu tidak mungkin, namun kita sangat reaktif terhadap hal-hal yang terjadi di luar keinginan kita. Kita marah, mengeluh, dan sedih atas ketidakadilan yang terjadi. Masa kini yang seharusnya kita isi dengan kegiatan produktif, justru kita jadikan panggung sandiwara di mana kita memainkan peran sebagai orang yang gagal dan sering mengeluh. Markus memandang ketetapan takdir sebagai Tuhan kita. Jika kita lari atau memberontak dan marah pada takdir, kita tidak lebih dari seorang penjahat. Kita harus menerima takdir, mencintainya, merangkulnya dan fokus menghadapinya, alih-alih bersikap pasrah pada apa yang terjadi. Lihatlah pada hal apa yang kita miliki saat ini. Begitu banyak hal yang harus kita hargai dan syukuri, dan pikirkan betapa kita membutuhkannya ketika kita tidak memilikinya. Fisik yang kuat dan sehat, anggota tubuh yang lengkap, benefit untuk mengakses pendidikan, dan lain sebagainya adalah beberapa contoh hal yang patut kita syukuri, sebab di luar sana ada banyak orang yang kurang beruntung dan tidak mampu menikmati hal-hal yang kita miliki saat ini. Di zaman sekarang, hadirnya media sosial seperti pedang bermata dua. Di satu sisi membantu banyak aspek kehidupan kita, namun di sisi lain juga menjadi racun yang perlahan-lahan merusak jiwa kita. Media sosial membuat kita seolah dipermainkan, membuat kita hidup di masa depan dan masa lalu secara bersamaan. Kita melihat orang-orang bersemangat merencanakan liburan mereka di masa depan dan bersemangat untuk mengupload foto-foto atau video aktivitas liburan mereka di masa depan. Tanpa disadari, mereka membuat sebagian orang merasa iri dengan kegiatan yang telah mereka lakukan. Orang-orang merasa gagal karena tidak mampu mencapai level kebahagiaan yang mereka lihat di media sosial. Padahal foto-foto dan video yang kita lihat di media sosial adalah momen yang telah berlalu dan menjadi bagian dari masa lalu. Untuk apa kita merasa iri melihat masa lalu orang lain? Berdirilah di mana kaki kalian berada. Nikmati masa sekarang, karena itu adalah satu-satunya realitas sejati. Soal masa depan, memang tidak ada yang tahu, tapi setidaknya cobalah menerapkan prinsip stoikisme yang ideal, yaitu tetap memikirkan dan mengkhawatirkan masa depan dengan porsi yang lebih sedikit, dan sebaiknya kita berikan porsi perhatian dan fokus yang lebih besar pada tindakan kita pada masa sekarang. Menjalani hidup tidak selalu berbicara tentang betapa beruntung atau malangnya keadaan eksternal kita, karena keadaan itu bukan sesuatu yang mutlak, tidak dapat diandalkan, lemah dan bisa berubah tanpa kita sadari. Tapi menjalani hidup adalah tentang bagaimana kita menghadapi dan peduli pada kejadian-kejadian yang kita alami. Terima kasih telah menonton. Semoga bermanfaat.